Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna nahara ma'asya. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Ibu alim ulama cerdik pandai yang kami muliakan, semoga kita dimuliakan Allah dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian tausiah kita sebelum sholat zuhur kali ini adalah kitab Adabil Kasbi wal Ma'ash. Adab tentang usaha bekerja dan ataupun mencari nafkah, mencari penghidupan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk kehidupan. Dalam arti siang hari nikmat Allah, Allah jadikan kita untuk bisa bekerja, untuk bisa mencari nafkah, untuk aktivitas-aktivitas yang mendukung kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan malam untuk istirahat bagi kita. Capek kita bekerja siang hari, malam kita bisa istirahat dan sekalipun beribadah. Dalam ayat lain dinyatakan Allah, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kami jadikan siang itu untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Ya, tapi apa yang terjadi? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian yang bersyukur. Ya, bersyukur di sini mensyukuri nikmat siang untuk bekerja, untuk memanfaatkan dalam kebaikan yang kita dapatkan untuk kebaikan lagi di jalan Allah. Dalam ayat lain dinyatakan Allah, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi lalu carilah dari karunia Allah. Ini ayat tentang solat Jumat. Sebelumnya ada ayat, ya, iza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'a. Kalaulah azan Jumat, wajib tinggalkan jual beli. Ya, haram berjual beli. Ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Ini walaupun disebutkan jual beli, bisnis, berdagang, tapi maknanya luas. Bagi yang wajib solat Jumat, ketika azan Jumat dikumandangkan wajib berhenti. Ini menunjukkan hari Jumat boleh kita bekerja. Silakan kita bekerja, silakan cari nafkah, yang mencari duit dan sebagainya. Boleh, tidak dilarang. Mentang-mentang hari Jumat hari ibadah tak boleh, bukan begitu. Tapi Allah sediakan. Tapi batasnya azan Jumat berhenti. Di ayat setelah faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalaulah selesai solat Jumat, pilihlah, terserah. Mau duduk ibadah sampai sore, bagus. Mau ingin mencari nafkah kembali, melanjutkan pekerjaan, melanjutkan aktivitas lain, carilah karunia Allah. Tapi di sini tidak wajib, berarti silakan, boleh saja. Di sini yang penting ibadah Jumat tidak terganggu, silakan lanjutkan
melanjutkan ibadah aktivitas kembali cari duit. Beda dengan Yahudi, ketika Yahudi tidak patuh, maka kata Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Ya, tidak lama-lama berubah mereka jadi kera, sekitar 3 hari tidak makan, tidak minum, tidak sempat ibarat manusianya menikah, lalu mereka mati semua. Dikutuk oleh Allah karena mereka tidak ibadah pada hari ibadahnya. Ya, kita ibadah pada Jumat. Silakan bekerja sebelum, tapi ibadah Jumat jangan tinggalkan. Silakan bekerja setelah Jumat, tidak masalah. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali akan dicap, ditutup hatinya oleh Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita mesti bekerja. Kata Rasulullah dalam hadis li ayyaquza ahadukum ya hablah fayahtatibu ala zuhrihi khairum min ayyatiya rajulan a'tahu Allahu min fadli fayas'aluhu a'tahu au mana'ah. Sungguhlah seorang laki-laki, seorang dari kalian mengambil tali di rumahnya atau ambil talinya, lalu dia pergi ke hutan mencari kayu bakar, kata Rasul, khairun, ini lebih baik baginya ya min ayyatiya rajul, daripada dia meminta-minta. Tidak boleh minta-minta. Maka dalam ini mesti bekerja. Dalam Islam itu kita bekerja, ya, tidak boleh tidak bekerja. Kalau orang tidak bekerja, ada hal-hal yang dikhawatirkan. Pertama, dia berharap orang-orang akan perhatian sama dia. Yang kedua, dia akan meminta tanpa mengemis kepada orang lain. Yang ketiga, bisa jadi dia mengambil barang-barang di rumah atau mengambil barang orang lain untuk kebutuhannya, maka mesti bekerja. Ketika seorang bekerja, maka hal-hal lain, kejahatan-kejahatan akan berkurang dari yang dilakukan. Kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal mencari kayu bakar lalu dijual, kata Rasul, ini lebih baik baginya daripada dia meminta. Tentu seseorang ini mampu untuk bekerja, maka tak ada kata malas untuk bekerja, tidak ada kata tidak mau untuk bekerja. Siapa yang bangun pagi, didoakan Rasul, Allahumma barik, ya Allah berkatilah umatku ketika dia bangun di pagi hari. Berkah bangun pagi hari dan bekerja. Seorang bekerja dapat makanan, ya dapat nafkah, dimakan oleh anak dan istri, itu menjadi sedekah. Disedekahkan oleh anak ataupun istri ke orang lain dari uang yang kita dapatkan, ya, maka suami dapat pahala tanpa mengurangi pahala anak dan istrinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya, ya, lalu mereka menengok seorang pemuda yang kuat, ya, dia pagi-pagi sudah bekerja. Maka sahabat komentar waktu itu, wah, ini laki-laki badannya kuat, maunya dia berperang di jalan Allah, maunya dia berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? La taqulu haza, jangan kalian berkata begitu. Fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kalau laki-laki ini keluar rumah mencari nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil-kecil, fa huwa fi sabilillah, dia berada fi sabilillah atau pada jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi, ya, kalau dia keluar rumah bekerja untuk dirinya supaya menjaga dirinya tidak jadi minta-minta ke orang lain, fa huwa fi sabilillah, dia pun fi sabilillah. Untuk kita cari nafkah fi sabilillah, untuk anak istri fi sabilillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa tafakhuran fa huwa fi sabilis syaitan. Kalau seorang keluar rumah mencari nafkah karena untuk ria, karena untuk bangga, karena untuk sombong,
menengokkan kekayaan saya kaya, karena untuk itu niatnya mencari nafkah. Kata Rasulullah SAW, fahuwa fi sabilis syaitan, dia berada dalam jalan syaitan. Maka kita mencari nafkah untuk kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, fisabilillah. Maka yang paling penting hari ini, perbaiki niat kita dan kita tetap bekerja. Ada seorang laki-laki, dia punya anak 5 tapi tidak bekerja. Ini tak pas sekali. Ya, akhirnya istrinya yang bekerja, akhirnya digugatlah ke pengadilan. Malu kita laki-laki digugat oleh istri. Kenapa digugat oleh istrinya? Dia pemalas bekerja. Ini bukan laki-laki lagi secara hakikat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya Rasulullah SAW, ya, ditanya Rasul, ya, ayul kasab atyab, apa pekerjaan yang paling bagus ya Rasul? Apa kata Rasul? Amalur rajul biyadih, seorang laki-laki bekerja, ya, dia ke kebun, dia ke sawah, ke kantor dan sebagainya. Dan yang kedua kata Rasulullah, wa kullu bai'in mabrur, yaitunya setiap aktivitas jual beli, bisnis mabrur yang dianggap baik. Apa yang dianggap baik? Ketika dia berbisnis, dia tak menipu orang, dia tak mengurangkan timbangan, tidak mengurangkan takaran, dan tidak barang yang sudah rusak dijual kepada orang lain, dan tidak ada tipuan, dan tidak ada hal-hal yang merugikan orang lain atau menzolimi orang yang berbisnis dengan dia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika, ya, ada beberapa laki-laki duduk di masjid, ya. Lalu datanglah Sayyidina Umar, ya. Apa kata Umar kepada orang tersebut? La yaqud ahadukum an talabir rizki. Jangan kalian, ya, berpangku tangan. Jangan kalian duduk malas mencari rezeki. Kenapa? Kata Umar, lalu dia berkata, Allah marzuqni, ya Allah beri rezekilah aku, beri rezekilah aku. Tapi dia tak mau bekerja. Apa kata Sayyidina Umar? Maka sungguh mengetahui kamu, annas sama'a la tumtir zahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit tidak akan menghujankan emas dan tidak akan menghujankan perak. Apa makna ini? Jangan berpangku tangan. Ya, hewan saja, burung saja keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan dia pulang di sore hari perutnya kenyang. Maka kita perlu bekerja, tawakal dan tetap bekerja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.